وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaram, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, amir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian dan tasyakuran Masjid Al-Falah Desa Wedus, Kecamatan Cermi, Kondungus, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Ya, Bapak Ibu warga masyarakat Gresik yang berbahagia, tunggu keribek, bakule perawan, perawannya ayu, bokongnya bener. Wong Gresik yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saat ini begitu banyak orang kehilangan ruh cinta, ruh kasih sayang, terutama ketika terkait dengan masalah perbedaan. Meyakini yang kita lakukan benar, hukumnya wajib, tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain. Hidup ini pilihan. Anda mau duduk di depan, di samping, samping kiri, samping kanan, maupun di belakang, semuanya pilihan. Anda akhirnya memutuskan menjadi Banser atau pemuda Pancasila, menjadi kenapa Banser tidak memasukkan SK-nya ke bank? Karena memang SK-nya tidak laku. Anda mau pakai baju putih atau hitam, itu pilihan. Kenapa Gus Miftah senang dengan warna hitam? Karena bagi saya, hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Gue pengen raimu ke Mbak Panu. Artinya apa? Allah begitu demokratis. Sampai kemudian ketika masa saya kecil, guru saya selalu mengatakan al-ikhtilaful a'immah rahmatul lil ummah. Biasakan menghadapi perbedaan. Yang mahal di negara kita hari ini apa? Kurang mampunya kita menghargai perbedaan itu. Sehingga seolah-olah kalau berbeda pasti dianggap musuh. Bukankah kemudian kita diingatkan ketika Nahdlatul Ulama dengan bangganya mengusung tagline waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gak ada yang salah dengan perbedaan. Yang gak boleh itu adalah perpecahan. Cara yang saya tempuh mungkin berbeda dengan kebanyakan kiai lain yang berdakwah secara normatif. Sementara yang saya tempuh dengan segala kekurangan yang saya miliki, saya melakukan dakwah itu out of the box, berbeda dengan kebanyakan orang. Di lokalisasi dan klub malam, para kiai ngurusi santri, saya ngurusi LC. Para kiai ngurusi jemaah, Gus Miftah begede. Pilihan-pilihan itu tentunya dengan segala konsekuensi masing-masing. Ini jajal mau beda dulu, ini lah posting foto. Ireng kaya apa di posting di Facebook, jadi kita putih.
Merongos jadi mingkem tak ada. Diragati bukan difilteri. Beda dengan pengajian di cermin. Panitia ini belas orang ragat orang mau widani. Saya tidak minta, hanya mengingatkan panitia. Sini tuh batangnya lemung ya. Batangmu ya bro. Saya selalu mengatakan ada sebuah penelitian di rumah sakit di Yogyakarta. Laki-laki yang perutnya besar biasanya manuknya cilik. Cilik ini. Ada saling mengenai. Kopinya urung cok. Ngejak saling main lagi ya bu. Maka Bapak Ibu, bagaimana kemudian baginda Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai sosok yang sempurna akhlaknya, yang dikatakan dalam Sintuduror khairul bariyah nadhra ilaiha, sebaik-baiknya manusia dan yang paling enak untuk dipandang adalah Nabi, baik dipandang fisiknya maupun akhlaknya, jasmaninya maupun rohaninya. Saya sering ditanya, Gus, kenapa Nabi yang dikatakan sebagai Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf, bukan Nabi Muhammad? Kenapa dikatakan khairul bariyah? Kok yang dikatakan sebagai Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf? Sorry itu saya orang bilang. Kenapa Nabi yang dikatakan Nabi paling tampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf masih bisa digambarkan. Sementara ketampanan Nabi Muhammad nggak bisa digambarkan. Bahkan banyak pendapat yang mengatakan ketampanan Nabi Yusuf hanya seperempat dari ketampanan Nabi Muhammad. Jadi sangat ganteng-gantengnya Nabi Yusuf. Orang-orang sepiranya dibandingkan gantengnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau Anda mau tanya, baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf, orangnya gondrong persis kayak. Terima kasih. Nabi Muhammad sempurna dengan segala kemahakaryaannya Allah. Tujuannya apa? Cuma satu, supaya kita bangga memiliki Nabi. Kan tidak mungkin Pak, oh Nabi ini elek, mesti bangga awak itu. Jadi awak ini lah dia memimpin ganteng, itu ya bangga. Atau minimal bijaksana. Artinya apa? Memang kita tidak bisa diskriminasi soal warna kulit. Tetapi Allah menakdirkan bahwa Nabi kita Nabi yang luar biasa. Ketampanannya, kulitnya, akhlaknya, hatinya. Disinilah kemudian kita perlu belajar bagaimana kemudian Nabi Muhammad berhasil dengan segala risalahnya. Nah, kalau kemudian kita menggambarkan Nabi Muhammad sebagai sebuah etalase, tentunya kita punya pilihan masing-masing. Ada satu kiai yang berdakwah dengan kelemah lembutan Kanjeng Nabi. Ada kemudian orang-orang seperti saya. Bagaimana kemudian mengambil riwayat bagaimana Kanjeng Nabi ketemu orang nakal. Contoh Nuaiman. Bagaimana seorang Nuaiman, seorang pemabuk kelas berat. Tetapi dia selalu minum kalau hanya di hadapan Nabi. Tujuannya cuma satu, supaya langsung ditakzir, dihukum oleh Nabi. Sehingga para sahabat kemudian apa? Ramai-ramai melaknat Nuaiman. Tetapi ternyata Allah melaknat, ternyata Rasulullah melarang para sahabat yang lain untuk melaknat Nuaiman. Apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman pemabuk itu. Kenapa? Karena walaupun dia pemabuk, hatinya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Riwayat-riwayat seperti ini yang saya pakai, Mas. Yang banyak orang nggak mau pakai. Kenapa?
Karena nggak mungkin nggak sabar berhadapan dengan para pemabuk. Saya sabar. Orang mabuk bagi orang musuh. Saya teman, pasti kamu setuju karena kamu ketua paguyuban pangunci, paguyuban nunjuk ciu. Kesabaran itu saya ambil. Artinya apa? Allah tidak pernah bertanya kepada kita 5 tambah 5 sama dengan berapa? Pasti jawabannya 10. Tetapi Allah bertanya kepada kita 10 itu berapa ditambah berapa? Ini konteksnya beda. Lah 5 tambah 5 ini sama dengan mesti 10. Jawabannya cuma 1. Tapi kalau 10 berapa tambah berapa? Maka akan muncul sekian opsi. 10 sama dengan berapa tambah berapa? Jawabannya 1. 5 tambah 5. 4 tambah 6. 3 tambah 7. 8 tambah 2. 9 tambah 1. Artinya apa? Mungkin tujuan kita berbeda-beda. Tetapi menurut saya, mungkin tujuan kita sama, tetapi dengan cara dan jalan yang berbeda-beda. Saya kurang memahami cara orang. Sama halnya dulu ketika Gusmi menjadi seorang waliullah, dikritik banyak kiai dengan manhaj dan jalan yang ditempuh oleh Gusmi. Tapi akhirnya semua orang mengakui kewalian Gusmi. Tapi mohon maaf Pak, dulu di Jawa Pos itu ada tulisan tahun 2018. Dulu Gusmi, sekarang Gusmitah. Langsung saya bantah. Gusmi ini rakyat dibanding-banding. Kayak lagu Farel. Kenapa? Gusmi itu wali. Yang namanya wali, apa yang dia miliki? Karomah. Beda karo dukun-dukun sakniki. Niku bukan karomah, niku bukan maunah, apalagi karomah, tapi dobos-dobosan. Oh, tenang. Umpama sikilku dijaluk Gusti Allah siji oleh apa ora? Dijawab, angsal mawon kiai. Menika namung titipan saking Allah. Kowe ikhlas, kula ikhlas. Singkat cerita orang ini pulang, Pak, di tengah jalan tabrakan motor. Lagu era kaget tapi mobilnya kapan? Bapaknya kaget. Ada ambulan di sini. Orang ini tabrakan, deh. Wong kaget itu banter kaget meneh. Singkat cerita dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit oleh dokter diperiksa. Ternyata apa qadarullah, kakinya sudah tidak bisa disembuhkan. Akhirnya dokternya bilang sama orang ini, Mas, mohon maaf, kaki kamu sudah tidak bisa diselamatkan, boleh gak diamputasi? Dengan bangga si korban mengatakan, kulo ikhlas. Dokternya kaget. Biasanya kalau orang mau diamputasi kakinya apa Pak? Ketakutan. Loh, kok jenengan ikhlas nopo? Wow, kulo sadurunge kecelakaan sampun pinanggih kalian Gusmi dawuh, boleh gak kakimu diminta oleh Allah? Itu karomah. Maka kenapa kemudian dikatakan oleh Nabi, ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Beda lah kalau dukun nih. Kaya ono wong stroke, disetrum nganggo keris. Ternyata keris itu kuning Shopee. Oh, tenang. Gusmi sudah tahu sebelumnya. Kenapa? Karena dapat firasat dari Allah. Niku jenenge karomah. Nyata loh. Bu, Ibu, saya mau tanya sama Anda. Suamimu itu milikmu apa miliknya Allah? Dijawab. Hakikatnya suami itu milikmu sendiri atau miliknya Allah? Allah. Berarti Anda nggak boleh marah kalau suaminya nikah lagi. Toh tidak diminta, hanya dibagi. Betul apa salah Bu?
Betul apa? Bila nyuwun sewu nggih, bocah-bocah Banten kudu bedakin di mukjizat, di karomah, di maunah, di sihir. Hari ini saya dilaporkan sama pengacara dukun di Jakarta. Yang dilaporkan saya sama Atta Halilintar. Gara-gara podcast saya tentang dukun. Padahal saya bilang dari awal, saya pengen mengedukasi masyarakat jangan sampai tertipu oleh dukun. Semuanya saya sertai dalil. Dukunnya marah-marah. Padahal saya bilang, man ata arafan au kahinan fasadaquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi araf itu napa? Peramal, au kahinan, dukun, fasadaquhu bima yaqul, dan mempercayai apa yang dikatakan oleh araf atau dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka benar-benar dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Orang yang percaya dengan dukun itu mengingkari Al-Quran. Dukunnya nesu. Gara-gara saya ngomong apa? Kan Anda bilang, Gus, kenapa dukun dipanggil paranormal? Iya, karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pintar? Jelas, karena yang datang orang bodoh. Maka saya bilang, dukun itu aneh. Anehnya di mana? Jualan penglaris, tapi nggak bisa melarisi dirinya sendiri. Jualan pesugihan, tapi dukunnya miskin. Kan goblok. Kalau memang pesugihan mandi, kenapa dukunnya nggak kaya, Pak? Jualan nomor, katanya nanti malam keluar. Kalau memang nomornya benar, kenapa nggak kamu beli sendiri? Jualan pelet, pengasihan, tapi ngomong kayak dukun kok bojone merongos. Nah, bahasa saya ini katanya dianggap menistakan dukun. Penistaan dukun pasal opo? Saya hari ini dipancing-pancing, Gus, entah gimana dilaporkan polisi. Nggak bakal saya tanggapi, karena saya tahu itu hanya orang pansos. Malah dukun orangnya bilang sama saya, yang pansos itu Miftah. Jangan salah, followermu di Instagram hanya 25.000, aku 2 juta lebih, bro. Sorry, kok dibilang pansos, sing pansos cangkemmu, Cok. Tapi yang mana? Iya tau kita, kok ketinggalan. Jadi nyuwun sewu. Yang namanya mukjizat itu kejadian luar biasa yang hanya Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Yang ciri-cirinya datang hanya di saat kepepet. Biasanya waktunya last minute, di akhir-akhir waktu. Contoh, Nabi Musa perang karo Fir'aun. Tak takon nih, Musa menang apa kalah? Ayo jawab. Nabi Musa menang apa kalah, Bu? Kalah, bro. Bukti apa? Melayu. Nabi Musa itu perang karo Fir'aun, Melayu, ketemu segoro. Lah menang apa Melayu? Tapi begitu berhadapan dengan Fir'aun adep-adepan, apa yang membedakan antara Musa dan Fir'aun? Bedone siji. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la, dan selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya apa? Siapa yang dimenangkan oleh Tuhan? Bukan dirinya yang merasa dirinya Tuhan, tetapi orang yang di dalam hatinya ada Tuhan. Pertolongan Allah datang last minute. Musa kebuken segorone karo tongkatmu, blok dadi dalan. Kula nyuwun sewu matur. Itu hanya terjadi sekali tok, kepepes pas dihoyak Fir'aun. Orang kok bendino ketemu kali banjir, gebok orang. Kuwi jenenge sulapan. Niku mukjizat. Jenengan nanti maca riwayat Kanjeng Nabi jenenge ngetoke banyu. Min asobihi keluar air. Itu dalam keadaan kepepet. Ora kok saiki burine ana galon, rene wae cangkemmu ora.
Nabi Ibrahim dibakar Namrud boten mempan. Itu hanya terjadi sekali. Kuyo desa ana ndangak kere gitu. Ngene wae men ketok natural rampung. Iki piye wong emosi iki? Emosi. Ana dono panas banyak iki. Ya wes esuk wong kene rada shopping lah di TV. Acara patroli. Tapi itu kamera pakai gumun gila. Kali gak mungkin berulang-ulang. Coba dibaca dalam riwayat. Katanya jarang nol. Kok mujizat ini baleni itu ora. Dan luar biasanya nopo. Dari semua nabi niku nyuwun sewu, sing mukjizate paling biasa-biasa mawon niku Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Allah nggak pengen menonjolkan mukjizatnya Nabi, tapi akhlaknya Kanjeng Nabi. Artinya apa nih? Sing sekti itu orang kebal bacok. Maka Atta Halilintar kemarin saya buat konten, saya bilang, hei Atta, kamu pilih doa mana? Anti bacok apa anti miskin? Atta jawab, saya pilih anti miskin saja Gus. Lah iya, lah anti miskin duitmu oke, senyenengke wong oke. Kowe anti bacok kebal, nanti duit. Bisa ngoto wele. Malah kalau lucu itu kalau banter kadang-kadang dulang gini Gus, Gus kalau bagi baik kebal, cangkemmu kan. Gue lah pengen kebal aja sowan aku. Ono banter tak takoni. Gue nak kebal ke biasanya piye nih? Kalau kayak nguntal gotri Gus. Oh alah lele. Lah nguntal gotri ki iso gawe kebal, mbok sekarang diuntal sak peleke aku ya. Wong duduk iki menangan ya sakniki. Ayo saiki tak takon. Ning kampung ana wong alim ahli salat, ora duwe duit, kere. Karo wong kampung ibadahe pas-pasan duwite oke dermawan. Kira-kira luwih kondang pundi? Sing sugih dadakno. Nggih napa mboten? Saiki ana wong kere gawe selamatan, wong sugih gawe selamatan, undangane bareng dinane padha jame padha. Kira-kira jenengan teko wong sugih apa sing kere? Sing ngomong kira duwe ngene. Mboten Pak, maksud kula orang itu realistis mawon. Wis ta zamane kremik. War latihan kaya ngopo kekebalan tembak polisi dor, modal tak kandhani. Nggih napa mboten? Cocok ya larang sih. Kula ning cerme ora di murah dinyang. Bapak ya. Kok dulur. Selalu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ini nyuwun sewu, menawi dahar yang diketahui kadang-kadang Kanjeng Nabi dahar di depan rumahnya. Supaya apa? Umat ngerti bila Kanjeng Nabi niku kados awake dhewe ana basarun mislukum, manusia biasa tapi yang istimewa. Nabi menawi ngantuk sare padha karo awake dhewe, turu mergo ngantuk. Allah tidak pengen menonjolkan kesaktian Nabi, tetapi Allah pengen memperlihatkan akhlak Kanjeng Nabi. Mila nyuwun sewu, perang di Jabal Uhud, giginya tanggal, berdarah. Umpama cah, ilmu kebal kuwi penting kaya ditonton ke dukun-dukun ning medsos kae. Anda coba baca, Umar meninggal ditusuk, Utsman ditusuk, Ali ditusuk. Umpama Umar, Utsman, Ali itu pengen kebal, mesti dhisik dhewe cah. Oh, meneh Umar, jangankan musuh, setan demit iblis itu wedi karo Umar. Mila lan jenengan duwe-duwe kathah ning omah, ojo mau lebokke Quran, tapi lawangmu mau tulis ya Umar Al-Faruq, setan demit tuyul ora bakal mlebu omahmu. Tapi luar biasanya nopo jaban Ansor. Sak galak-galake Umar tetep kalah karo bojone. Mila kok wong gresik kalah karo bojone nyuwun sewu Pak, jangan-jangan bojomu kaya demit. Lho Umar itu goleke kaya napa Pak? Karo bojone yo kalah. Nganti zaman Umar itu dadi khalifah, ana tanggane pengen curhat karo Umar. Begitu aja mlebet daleme Umar, mirsani Umar lebih drone-onek karo bojone. Akhire tanggane ra sida mlebu kondur. Umar pirsa
Tanggane diceluk, "Kowe ngopo Mas Trasdo mlebu? Mboten siyos Umar." Lah ngopo? Kula pun ketemu jawabane. Ternyata bojone khalifah luwih galak timbang bojo kula. Mila nyuwun sewu Pak, rata-rata waline Gusti Allah niku bojone galak. Mila kok bapak-bapak gresik, cermin mriki bojone galak niku dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Kemungkinan kedua, tanda-tanda stroke. Kalau bojo kula lebih muni-muni, ayo bojo kula itu dilalak, juara muni-muni kali itu. Soalnya bojo kula itu mau nang dalam tok. Kula niki pun 10 dina ora muni. Kula niku jarang muni. Bilang, "Eman matamu eman." Kamu gak kasihan sama aku? Saya pulang ngaji langsung berangkat ngaji, setengah bulan baru pulang. Berangkat ngaji setengah bulan baru pulang. Ini sudah 10 hari belum pulang. Coba, murid pulang pun nomor-nomor cukup Pak, kecuali kelon. Ya. Karena aku jadi sedih. Seperti itu karena diri kamu banyak kamera. Kalau nyanyi wong itu, saya punya keyakinan kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulung bobek. Betul Bu? Wong lanang ya sing sumbut le, ndelok pengen delok bojomu ayu tapi ora mau wenehi nafkah. Ingat kecantikan istrimu tidak dijamin BPJS.